ya. Nanti tolong Mas Mbak semua itu data benar-benar rahasia ya Mas Mbak, itu dari teman saya di industri dan itu data pribadinya dia sebenarnya ya. Nanti jangan sampai itu ke share umum ya, apalagi nanti kalau ketahuan ke share otomatis apa itu Mas Mbak ya, data yang harusnya itu sifatnya confidential malah jadi di-share gitu. Maka Mas Mbak semua jangan sampai nge-share datanya ya Mas Mbak ya, tolong benar-benar diperhatikan Mas Mbak ya. Oke, kemudian untuk praktikum kali ini Mas Mbak nanti akan menghitung parameter bioequivalensi. Nanti setiap kelompok diberikan 6 data, 3 data untuk inovator dan 3 data untuk produk kopinya. Gitu ya Mas Mbak ya. Kemudian nanti Mas Mbak semua setiap kelompok itu menghitung beberapa parameter. Pertama Mas Mbak tentunya ngitung parameter farmakokinetik dulu dari kecepatan eliminasi, T setengah, CMA, TMA, kemudian ngitung AUC-nya. Nah, itu nanti jangan hitung dulu ya. Setelah itu Mas Mbak semua hitung parameter bioekuivalensinya ya. Nanti setelah itu Mas Mbak semua tentukan dia itu ekuivalen atau tidak ya. Walaupun pakai sampelnya 12, Mas Mbak semua pakai sampel 3 saja, nanti Mas Mbak akan menghitung parameter ekuivalensinya ya. Itu ada satu data yang di drop karena dia drop out gitu ya sampelnya, ya sudah 11 nggak apa-apa, nanti biar Mbak Arta yang merandom lagi gitu. Mbak Arta sudah ada di Zoom ini belum ya Mbak Arta? Belum ya? Wow, lagi. Saya bentar. Oke, jadi praktikumnya singkat dan lebih sederhana Mas Mbak daripada kemarin ya. Harapannya nanti sore nanti saya bukakan roomnya Mas Mbak biar jenengan bisa mengumpulkan laporannya ya. Laporannya dalam bentuk data perhitungan dan nanti laporannya itu Mas Mbak susun ya berdasarkan Mas Mbak semua pembahasan kayak bikin laporan sederhana ya Mas Mbak ya. Itu hampir sama Mas Mbak hasil dan pembahasan itu aja ya. Hasilnya apa, kemudian datanya apa, hasilnya gimana, pembahasan. Itu ya Mas Mbak ya. Oke, nanti monggo improvisasi dari Mas Mbak semua ketika menyusun laporan tersebut begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan Mas Mbak? Enggak ada? Pak, saya belum mau tanya. Gimana Mbak? Ini kan tadi kelompokku udah coba hitung loh Pak. Nah, cara perhitungan UB itu di PDF kan gimana tadi, benar? Tak buka PDF-nya dulu. Apa sekalian tak share screen aja Mbak yo perhitungannya? Ya, monggo Mbak, monggo silakan. Ya benar. Shiva ada di sini nggak ya? Sip, ingin tahu dong soal jaringanku nggak stabil Bang. Benar ya Pak? Tak semuanya. Ya Mbak. Iya. Kalau teman-teman yang lain mau tanya nggak apa-apa Pak, duluan. Nah. Benar Pak. Oke, udah kebuka. Pak izin tanya. Berarti ini nanti bikin 2 gitu Pak, pembahasan di PDF sama Excel-nya gitu Pak, kayak kemarin? Ya, sama Mbak, sama. Jadi jenengan ngitung-ngitungnya nanti biar dicek sama Mbak asisten, kemudian nanti bikin yang laporan dalam bentuk PDF-nya begitu Mbak. Gitu ya Mbak ya. Mbak siapa? Mbak Adinda ya. Oh, baik Pak. Nah kan Pak,
SN3 datanya nggak ada. Terus di sini oke Mbak. Nah, udah kelihatan saya belum. Sudah, Mbak, sudah. Ya, maaf. Mbak, suaramu putus-putus ya, Mbak? Di yang lain putus-putus nggak, Mbak? Suara Mbak Tunjung, Mbak Mas. Putus-putus, Mbak. Putus-putus. Oh, ya udah. Suaramu putus-putus, Mbak Tunjung. Saya stop ya. Yang lain aja, Mbak. Suaranya Mbak, koneksinya Mbak Tunjung nggak kuat itu. Ya Pak, ini udah ganti jaringan. Jangan share screen ulang aja, Mbak. Oke, terima kasih Pak Ipul. Nah, di sini tuh kami masih bingung Pak, tapi perhitungan nilai F ya Pak. Nah, nilai F kan di PDM itu rumusnya adalah T, terus dikalikan SQRT, terus O42 itu apa sih? O42 sigma. Ini udah bener, ini maksudnya 1/6, 1/5 itu apa Pak? Kelihatan nggak sih Pak? Itu anu Mbak, itu N42 ya Pak, N42 udah tahu Pak itu. Oh, itu F tabel loh Mbak, itu statistiknya Mbak, statistik dalam ngitungnya ya. Sebenarnya Mas Mbak semua kalau ngitung itu pakai software bisa sebenarnya Mas Mbak ya. Kalau misalnya hitung manual juga boleh. N sama itu jumlah titik sampelnya yang digunakan. Berarti nggak usah diubah-ubah, Pak? Nggak usah. Oke, berarti perhitungan udah bener kayak gini tuh, Pak? Kalau bener nggak nanti biar dicek sama asisten, Mbak. Soalnya bener nggak bisa dilihat dari sini aja. Gitu loh ya. Oke, udah sih itu aja, Pak. Kalau Oke, yang penting Mas Mbak semua ngerti caranya membandingkan uji BAPI ya sebenarnya pakai 12 data gitu ya. Nanti ada beberapa parameter, ada simpulkan data yang Anda dikasih itu similar atau tidak gitu aja ya. Oke. Pak Syeful, berarti indikator yang menandakan similar atau enggaknya itu tuh yang bagian mana ya Pak? Dari power sama confident interval Mbak ya. Jadi jenengan similar gimana itu dari perhitungan nilai powernya ya, sama nilai confident intervalnya begitu. Itu ya Mbak. Mbak ya. Jenengan Mas Mbak semua baca perka BPOM dulu terkait uji BAPE ya Mas Mbak ya. Itu nanti ada cara perhitungannya ya, ada praktisnya hitungnya ada di situ gitu. Gitu ya Mbak Tunjung ya, Mbak ya. Iya Pak, siap. Makasih Pak. Oke. Yang lain ada nggak Mas Mbak? Nggak ada? Kalau nggak ada monggo Barta, silahkan Barta.
Halo, ini Mbak Arta sudah masuk belum ya, Mbak? Ya. Sudah masuk, Pak. Oke, monggo Mbak, silakan jenengan jenengan yang anu, Mbak. Yang mengarahkan, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya buka dulu praktikum hari ini. Jadi kita hari ini itu praktikumnya ngitung data BABE ya teman-teman. Untuk datanya kalau misalkan udah ngecek kemarin itu udah aku kirimin ke PJ untuk pembagiannya untuk kelompoknya sama seperti yang kemarin buat nge-lab. Terus untuk datanya masing-masing kelompok itu ada 3 data subject number ya. Jadi 3 reference sama 3 data test gitu. Terus untuk yang belum tahu, yang SN3 itu nanti diganti pakai data SN 10 gitu. Jadi nanti silakan ditambah. Nah, sebelum ada yang tanya, mungkin aku jelasin dulu ya. Aku izin buat share screen. Apakah udah kelihatan share screen-nya? Sudah terlihat, Mbak. Oke. Ini kan ada data kadar obat dalam darah yang tes ya, yang aku share, terus juga nanti akan ada data kadar obat dalam jadi kalian kan udah dapat kadar obat dalam darah yang tes sama kadar obat dalam darah yang reference kayak gini. Terus ini untuk yang aku contohin itu pakainya 12 sampel. Nah kalau nanti teman-teman yang kerjain itu menyesuaikan aja pakainya 3 sampel gitu. Terus yang pertama itu caranya kita cari dulu di nilai AUC-nya. Caranya nilai AUC di masing-masing waktu ya. Jadi caranya itu kalau yang mas screenshot atau nulis rumusnya boleh. Caranya dari nilai absorpsi dari nilai konsentrasi waktu pertama ditambahkan nilai konsentrasi waktu kedua dikali selisih waktunya dibagi 2. Itu dihitung untuk setiap masing-masing waktunya. Terus setelah itu bisa dicari nilai AUC T0 hingga T tertentu. Kalau kita sampai T24 kayaknya, atau 12 ya.
Itu caranya, rumusnya tinggal ditotal aja dari yang nilai AUC tiap waktunya tadi. Terus setelah dapat nilai AUC, setelah dapat nilai AUC T0 sampai T24, bisa dicari nilai AUC hingganya. Rumusnya dari nilai AUC waktu terakhir dibagi sama nilai K eliminasi. Jadi sebelum ngitung AUC hingga itu teman-teman harus ngitung K eliminasi dulu gitu. Terus setelah dapat nilai AUC hingga, baru bisa dicari nilai len dari AUC-nya. AUC T0 sampai T24. Kayak gitu. Terus ini untuk data yang sampelnya. Sekarang kita masuk ke data parameter bioavailability-nya. Karena tadi ngitungnya kan masih di masing-masing sampel ya. Sekarang bisa digabung. Jadi tinggal di copy aja. Terus habis itu dicari AUC totalnya. Ya sebelumnya udah tahu cara ngitung K eliminasi kan ya? K eliminasi, K absorpsi. Atau perlu dijelasin juga? Boleh Nggak tolong usah mbak, dijelasin. nggak usah mbak. Mereka udah bisa ngitung kok mbak ya. Malah pakai Winsem aja mas mbak. Jenengan kalau pakai Winsem itu jenengan bisa estimasi itu langsung, tinggal copy paste aja, asal dapat modelnya gitu. Ya boleh bebas mas mbak, manual boleh, pakai Winsem boleh, buka praktikum farmakokinetik boleh gitu. Gitu ya mas mbak ya. Masih ingat toh? Ngitung K eliminasi, K absorpsi. K eliminasi itu jenengan ngitungnya pakai fase eliminasi. Kalau KA nanti pakai fase absorpsinya. Nanti diestimasi mana yang absorpsi, mana yang eliminasi. Masih ingat mas mbak? Dulu farmakokinetik. Masih ingat mbak Arta? Lanjut aja mbak Arta. Oke, karena bioavailability-nya mbak. Mungkin goyang-goyang sedikit. cek. Karena parameter bioavailabilitasnya masih sama kayak perhitungan farmakokinetika, jadi langsung ke perhitungan parameter bioekuivalennya aja ya. Setelah tadi dapat nilai nya itu, teman-teman bisa bikin tabel digabung tes sama referensinya gitu. Nah, terus untuk contoh tabelnya kayak yang aku udah share screen ini, yang warna kuning yang aku highlight ini itu tesnya. Nilai AUC T0 sampai T24 untuk obat tesnya. Terus untuk yang ini, itu nilai AUC untuk obat referensinya gitu. Karena kalian cuma pakai 3, jadi nanti bikinnya kayak gini aja. Enggak, yang bawahnya nggak perlu. Gitu ya. Terus habis itu lanjut lagi. Setelah dapat yang periode ini, bisa lanjut ke lennya. Nah, di sini itu lennya, caranya tinggal dilenkan dari nilai periodenya atau nilai AUC-nya. Gitu, nilai AUC dari obat tes dan obat reference. Setelah itu bisa dicari nilai C-nya. Caranya dengan selisih dari len nilai obat tes dan len nilai obat reference dibagi 2. Nah, untuk C-nya karena belum tentu nilainya positif, itu perlu dimutlak dulu ya teman-teman. Jadi biar nggak ada yang minus nilainya. Setelah itu, dihitung nilai D-nya. Rumusnya itu rata-rata dari nilai C. Gitu.
Terus setelah dapat nilai D, dicari nilai E-nya. Terus dicari nilai E-nya. Rumus nilai E itu dari nilai C dikurangin nilai C dikurangin nilai L-nya. Oh enggak, nilai C dikurangi nilai D. Gitu. Nah, ini minus kayaknya karena kalau di yang data aku ini kan datanya minus ya. Nanti kalau kalian harusnya datanya positif sih karena udah dimutlakin. Itu terus setelah dapat nilai E, dicari nilai E kuadrat. Setelah dapat nilai E kuadrat bisa ditotalin. Kemudian dicari nilai GT, geomin. Rumusnya ini bisa dicatat. Ini apa? Rumusnya geomin ln obat tes dibagi dulu aja kerjakan. di drag yang kayak di koma. Itu di drag ya Mas Mbak ya. Nanti jenengan kayak rumus function itu loh Mas Mbak ya. Jadi ada yang di drag, kemudian titik koma, di drag sampingnya. Itu kalau ini pemisah desimal laptopnya koma ya. Kalau Mas Mbak pemisah desimalnya titik, pakainya koma. Itu ya Mas Mbak ya. Nah, jadi ini untuk ngitung geometric mean. Nah, geometric mean itu berbeda dengan mean biasa begitu ya. Oke, monggo lanjut Mbak Arta. Geometric mean buat tes. Ini kan ada GT sama GR, teman-teman. Ini rumusnya sama, cuma bedanya kalau GT itu geomin test, kalau GR itu geomin reference, gitu. Jadi nanti tinggal masukin rumus geomin, terus habis itu di-drag aja dari yang nilai LEN-nya, LEN obat tes atau LEN obat reference-nya, gitu. Setelah itu dilanjut ke nilai hasilnya. Nilai rasio itu dari nilai geomin reference dikurangin geomin test. Dari nilai geomin test dikurangin nilai geomin reference. Terus lanjut ke percent power. Itu dari nilai EXP itu rumusnya ya. EXP geomin obat tes dikurangin geomin obat tes. Oh, ini EXP rasio dikali 100%. Gitu. Terus lanjut ke T-nya. Ini rumusnya tuh udah pasti kayak gini, jadi bisa dicatat aja. Terus lanjut ke sigmanya. Sigma itu rumusnya dari total E kuadrat dibagi 9.
Terus lanjut ke nilai F. Nilai F itu dari nilai T dikali, ini rumusnya SQRT dalam kurung sigma dikali 1/6 ditambah 1/5. Ini sigma ya, yang R51. Yang Q51 itu T. Terus setelah dapat nilai F, lanjut ke nilai UB-nya. Nilai UB itu dari nilai rasio ditambah nilai F. Terus karena di sini nilai UB itu kita carinya persen, jadi perlu dicari persennya, caranya tinggal dikali 100 saja. Gitu. Kalau yang nilai LB itu ngitungnya dari rasio dikurangi nilai F. Jadi kalau UB itu total, kalau LB itu selisihnya. Gitu. Yang LB nanti juga perlu dikali 100% karena kita carinya persentasenya. Setelah dapat nilai UB LB, bisa dicari nilai D-nya dari ln nilai UB. Ini pakainya yang ln-nya ln persentasenya ya. Jadi nilai ln UB persen. Bukan yang ini. Terus lanjut ke nilai H. Nilai H itu nilai ln LB persen. Lanjut ke nilai I. Nilai I itu rata-rata dari nilai G sampai nilai H. Rata-rata lakunya. Terus lanjut ke width-nya. Itu dari nilai G dikurangin nilai I. Terus lanjut ke SE, itu dari width dibagi sama E. SE itu dari nilai width per E. Terus lanjut lagi nilai MSE. MSE itu dari nilai SE kuadrat. SE kuadrat dibagi 2 kali 22. Ini rumus ya. 2 kali 22 itu. Ada di panduan juga kayaknya. Terus yang terakhir nyari nilai CV bangsanya. Rumusnya 100 dikali SQRT eksponensial MS dikurangi 1. Ini juga harus ada di panduan yang udah bikin gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain tentang data bioekuivalennya? Atau mungkin ada yang kelewat tadi rumusnya? Gampang lah Mas Mbak. Katanya aku mbok mute iso Mbak. Nah, aku ngomong ke aku iso deh. Gampang lah Mas Mbak. Ya, nanti sampai ngitung intrasubject variability ya, tapi sampelnya cuma 3. Ingat ngitung MSE itu kan pakai jumlah 22 tadi jumlah sampelnya. Kalau dengan pakai 3 berarti data 6 Mas Mbak ya, data 6 ya. Nanti pakainya 6 gitu ya. Nanti disesuaikan saja, anggap saja itu jumlahnya 22 Mas Mbak ya, biar nanti beda antar kelompok itu ya. Yang penting jangan paham konsep cara menghitungnya. Kemudian selain paham konsep cara menghitung, Mas Mbak semua juga paham
ngopo kok bisa berbeda-beda begitu maksud saya. Gitu ya Mas Mbak ya. Oke, monggo Mbak, dilanjutkan lagi Mbak. Ada tambah lagi nggak Mbak Arta? Oh, ya ya ya, boleh boleh boleh. Sama kalau yang masih bingung untuk nentuin titik buat ke absorpsi atau ke eliminasi, aku kasih contohnya. Ini yang contoh SN1 ya. Kalau SN1 kan sebenarnya ada banyak ya. Ada aku itu ngitungnya eliminasinya itu kan ada yang datanya tuh udah turun, grafiknya tuh ada yang turun terus naik lagi gitu kan. Jadi ini pakainya yang terakhir turun di puncak yang terakhir. Kalau yang SN1 ini bagus. Kalau yang SN2 ini kan udah turun di sini di menit ke 1,5 ke bawah itu kan udah turun. Tapi di menit ke 8 itu dia naik lagi kan. Nah, jadi pakainya yang terakhir gitu. Kalau misalkan ada yang bingung, itu untuk ke eliminasinya. Kalau ke absorpsinya kayaknya nggak pada bingung sih. Kalau absorpsi. Terus jangan lupa juga dicari untuk absorpsinya perlu dicari juga konsentrasi. Perlu juga dicari konsentrasi ekstrapolasinya. Kan ini nilai AUC tiap waktu ya. Nilai waktu, ini nilai AUC tiap waktu, ini nilai konsentrasinya. Maaf. Ini nilai waktu, ini nilai konsentrasi, ini nilai konsentrasi ekstrapolasinya. Terus ini nilai konsentrasi residualnya. Tuh. Nah, berarti nanti grafiknya kalau yang absorpsi itu pakainya yang residualnya, bukan yang konsentrasinya. Tuh. Mungkin itu aja kalau dari penjelasan. Ada yang mau ditanyain sebelum ditutup? Atau mungkin kurang jelas tadi suaranya? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Oke, nggak tintanya Mas Mbak. Jadi nanti Mas Mbak semua ngitung intrasubject variability-nya CV-nya ya, sama nanti ngitung powernya. Powernya emang nggak diajarkan sama Mbak Arta. Itu Mbak ajarkan belum Mbak powernya? Power udah. Oh sudah juga ternyata ya. Persen powernya berapa persen dia similarity-nya ya, nanti jenengan bisa menghitung dia itu similar tidak gitu yang dapat bagiannya Anda gitu ya Mas Mbak ya. Jangan lupa Mas Mbak semua nanti boleh menghitung profil farmakokinetik manual ya. Masuk round Mbak. Astagfirullah. Cek suara saya ada nggak Mas Mbak sekarang? Halo? Ada nggak suara saya Mas Mbak? Masuk, Pak. Masuk ya? Tadi masuk nggak sebelum ini? Masuk, Pak. Sebelum ini masuk nggak? Masuk. Masuk juga? Halo? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Dari tadi juga udah masuk kok. Oh masuk ya, berarti Mbak Arta ini ngapusi aku. Mbak ya, gini Mas Mbak ya, jadi nanti Mas Mbak semua menghitung data itu saya rasa gampang sekali Mas Mbak semua menghitung
ngitung datanya saja ya, tinggal ngitung, kemudian Mas Mbak semua nanti membuat reportnya ya. Report itu BE atau tidak begitu ya, ekuivalensi atau tidak. Saya rasa gampang ya Mas Mbak ya. Nanti saya tunggu jam 5.15 ya Mas Mbak ya. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan Mas Mbak semua, mungkin praktikum kita cukupkan sampai di sini dulu ya Mas Mbak ya. Nanti kita lanjut. Nanti terakhir AFP FVC ya. Besok Pak lebih gampang lagi Mas Mbak AFP FVC ya. Pakai Wagner Nelson lebih gampang lagi, apalagi nanti kuliah AFP FVC pas itu Mas Mbak ya, enak banget. Praktikum kuliah baru praktikum, makanya kemarin ngapa modeling saya korbankan Mas Mbak, praktikum duluan biar nanti modeling kuliah di akhir lebih gampang gitu. Oke, mungkin itu dulu Mas Mbak semua ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, mengerjakan data BABE-nya Mas Mbak semua ya. Sama menyusun laporannya, jangan lupa Mas Mbak, data itu data confidential Mas Mbak ya. Data confidential yang perlu Mas Mbak simpan ya, jangan di-share kemana-mana ya, karena datanya itu dari teman saya, dan nanti kalau saya ketahuan otomatis saya nggak enak aja sama teman saya, besok nggak dapat data lagi saya untuk uji BAB ya, yang terbaru begitu. Oke, sebelum kita akhiri, ini ada yang raise hand. Mbak Tunjungan apa Mbak? Saiful, tadi kok yang dijelasin sama Mbak Arta sama yang dikirim di grup terkait PDF-nya beda ya Pak? Sampai PDF apa nih? yang rangkuman perhitungan bio apa ini? Bioekivalen. Kirim aku Mbak. Saya kirim ke grup ya. Ya nggak apa-apa, beda. Pokoknya jenengan nanti menyesuaikan aja ya. Yang penting jenengan paham prinsipnya ya. Itu yang nyusun grupnya Mbak Arta sendiri kok. Grupnya Mbak Arta sendiri kok. Kok sampai Ya. nyari KE dan eliminasi? Loh, Ya, Kak eliminasi dan macam-macam itu absorpsi buat ngitung AUC Mbak, sampai tak terhingga Mbak ya. Oh, AUC-nya sampai tak hingga. Berarti nggak cuma AUC setiap data SN-SN-nya itu toh? Enggak, ada AUC tak hingga. Jadi ada dua Mbak, dua parameter ya. Ada AUC sendiri, AUC tak hingga, kan beda Mbak itu. AUC tak hingga itu prediktif Mbak. Ya. Nanti jenengan sesuaikan ya. Ini dulu angkatannya Mbak Arta yang gawe. Sehingga sama Mbak di sini Mbak. Oh, sepada. Aku tuh sehingga gawe berarti. Terus grafiknya itu nanti kadar terhadap waktu atau AUC terhadap waktu? Grafik yang dibuat. Ya grafik ya kadar sama waktu no Mbak. AUC itu kan area undergrowth, itu kan univariat, bukan multivariat. Nah, tulisannya di PDF AUC terhadap waktu. Oh, enggak ngantuk wih PDF. Sehingga bukan saya itu PDF. Oke, siap. Ya. Oke, ada lagi Mbak siapa Mbak Dinda ya itu ya. Monggo Mbak Dinda silahkan. Pak, ini buat ngumpulinnya jangan nanti dong Pak. Besok UAS Pak. Kapan? Mosok do nyang-nyangan kabeh ngono ya. Aduh. Minggu depan kesuwen. Minggu depan gimana Pak? Enggak minggu depan, besok malam ya. Aku nggak ada besok. Besok juga ada eval Pak. Eval apa? Besok ya apa? Besok kuliah. Ya, besok Rabu ya. Iya tapi iya. Oh, ya ada eval sama ada UAS Pak. Aduh. Terus piye iki Mas Mbak? Ya wes Kamis. Kamis ya. Gampang kok ini Mas Mbak. Praktikum paling gampang nih, paling ceria ini. Ya. Jumat Pak. Ya wes Jumat deal jam 12 ya, sebelum Jumatan. Ya. Jumat 2359. Yora ya, Jumat aja ya. Nanti sepakat ya Mas Mbak ya. Jumat siang ya, ngoco masuk nyang-nyangan aku kalah terus ya. Ya, oke, terima kasih Pak. Jumat jam 12 ya Mas Mbak ya. Nanti biar Mbak Arta bisa ngecek sekilas habis Jumatannya begitu. Ya. Oke. Gitu ya Mas Mbak ya. Ada yang tanyakan lagi Mas Mbak? Nggak ada ya? Oke, mungkin itu dulu Mas Mbak ya. Jangan lupa absen di OJW Mas Mbak ya. Oh ya, saya ingatkan kalau bukan haknya absen, jangan absen. Nanti bikin ruwet kayak kemarin Mas Mbak ya. Sekali lagi, absen. Kalau dibuka parafik silahkan absen. Nanti ditanya, itu udah PP berapa Mas Mbak? Ini absen ke berapa ini? Berarti. Halo? Mas Mbak, Biofar praktikum absen ke berapa?
Benar Pak, belum ngecek. Nah, kenal Ke 6 ya, benar. Berarti besok 7 IVIVC terakhir nanti responsinya 2 kali ya Mas Mbak ya. Nanti saya adakan responsi untuk tertulis Mas Mbak dan ada responsi model UC. Ya, nanti saya coba rantang dulu. Kalau misalkan nggak cukup waktunya ya nanti kita hanya tertulis saja begitu. Ya Mas Mbak ya. Nanti soalnya yang membuat asisten tapi nanti luring Mas Mbak responsinya, nggak ada daring-daringan dari responsinya. Nanti ada yang jaga Mas Mbak, tenang ya. Oke, mungkin itu dulu Mas Mbak yang dapat saya sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Mas Mbak semua. Jangan lupa Jumat jam 12 ya Mas Mbak semua. Nanti silahkan laporannya dikumpulkan dan Excel-nya. Monggo, selamat melanjutkan aktivitas sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak Jose, kok Mbak meeting Mbak?